Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Atta Saputra. Dan di video kali ini kakak ingin memberikan informasi terkait dengan psikotes lagi ya. Karena memang kemarin kakak sudah upload dan ada pertanyaan, dan tentu ini request terbanyak. Kembali lagi, request terbanyak yang akan kakak bahas, baik itu melalui DM ataupun juga melalui komen. So, jadi tonton aja video ini sampai akhir karena ini sangat penting banget buat kalian yang nantinya akan tes psikotes, dan ini tentunya berkaitan dengan kepribadian kalian, dan ini akan juga menentukan hasil dari kelulusan kalian di Pantohil, dan tentunya kalian harus pahami ini baik-baik. So, sebelum video ini dimulai, silahkan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, karena channel kakak akan selalu memberikan informasi terupdate terkait dengan perguruan tinggi kedinasan. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, kemudian share ke teman seperjuangan kalian, dan jangan lupa juga untuk komen apa yang ingin kalian sampaikan di next video. Oke? Dan bagi kalian juga yang belum membeli buku kakak, buku psikotes, silahkan dibeli, harganya hanya Rp45.000. Dan mungkin di video ini kalian hanya mendapatkan pengenalan-pengenalan tentang soal-soal ataupun materi yang harus kalian persiapkan, tapi di buku kakak kalian langsung menemukan contoh-contoh soal atau gambaran soal, dan tentu ada pembahasannya mengenai psikotes. Dan nanti juga di sana ada pengetahuan umum, kemudian tips dan trik, serta passing grade dan lain sebagainya, serta ketentuan-ketentuan psikotes dan cara menggambar tentang penilaian penggambaran juga nanti akan dituang di buku itu. Dan kalian bisa pesan melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara, atau enggak kalian cek link di bawah, harga hanya Rp45.000. Dan kalian juga bisa memesan PDF atau e-booknya. Kalau kalian ingin menghindari ongkir, silahkan dipesan harganya. Silahkan dipesan, dan pemesanan hanya melalui DM IG Taruna Indonesia TV. Kalau di luar DM kita nggak mau bertanggung jawab, itu entah plagiat, kemudian udah beli terus disebar lagi, dijual dengan harga lebih murah. Ya itu terserah kalian sih, kalian menghargai hak cipta, hak karya atau gimana, silahkan. Dan kakak kemarin sudah selesaikan baik-baik. So, terima kasih yang sudah melapor, kakak ucapkan terima kasih. Dan kita mulai aja ke video. Jadi yang pertama, yang banyak ditanyakan yaitu EPPS. Sebenarnya kenapa gitu loh, kok pada takut dengan EPPS? Ya, kenapa takut? Karena satu, soalnya banyak ya. Soalnya banyak. Walaupun soalnya gampang tentang kepribadian kita, karena soalnya banyak dan perlu konsistensi. Nah, ini yang terpenting. EPPS itu perlu konsistensi jawaban kalian, karena di soal EPPS itu ada soal yang akan diulang di soal-soal berikutnya. Ketika soal kalian atau jawaban kalian tidak sinkron, ya otomatis ya selesai. Jadi begitu adik-adik, EPPS itu tidak melihat benar salahnya jawaban kalian. Tidak ada kata benar salah di psikotes ya. Yang dilihat adalah sinkronisasi, kemudian konsistensi dalam kalian menjawab. Nah, itu yang dilihat nanti. So, kakak akan jelaskan sekarang, makanya tonton video ini dengan baik. Yang pertama, EPPS itu apa sih? EPPS itu merupakan Edward Personal Preferences Schedule. Nah, jadi EPPS ini adalah tes yang meminta peserta psikotes kalian, yaitu catar dari sekolah kedinasan manapun, itu memilih kecenderungan ya antara kita sukai. Jadi di antara dua pertanyaan, walaupun kedua pertanyaan tersebut tidak ada yang kita sukai sama sekali, tapi kalian harus tetap menjawab salah satunya. Dan tujuan tes ini untuk mengukur tingkat kepribadian orang, dilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang mendorongnya. Jadi ada 15 faktor, pasangan item yang disajikan menjadi 225 pasang item soal. Nah, jadi ada bahasa gampangnya tuh ada 15 tema soal. Nanti akan dibuat bercabang sehingga total soal sekitar 225. Nah, jadi PPS itu biasanya soalnya memang banyak, tapi karena tema-tema berikut akan dikembangkan lagi, itulah yang membuat kalian harus mempunyai jawaban yang sinkron serta konsisten. Apabila tidak, ya seperti yang kakak ucapkan tadi, ya begitulah. So, jadi 15 pasangan item yang diulang 2 kali untuk skala konsistensi, antara lain yaitu yang pertama tema prestasi. Nah, itu biasanya soalnya akan diulang, jadi kalian harus benar-benar mengingat apa yang kalian jawab di awal, pastikan sama dengan apa yang kalian jawab ketika soal itu diulang. Kemudian yang kedua ada item atau tema menghormati. Nah, menghormati ini sebuah kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan menunda untuk orang lain. Nah, ini
juga memang sulit sih bahasanya dimengerti. Jadi memang ada item-item yang akan diulang seperti yang kakak sampaikan, ada prestasi, sekarang ada menghormati, kemudian ada order. Nah, order ini kayak sebuah kebutuhan untuk merencanakan dengan baik dan terorganisir. Jadi ini sistemnya udah konsisten, kemudian sistematik, kemudian ada lagi keselarasan atau keserasian jawaban. Nah, memang IPPS nih sebenarnya yang sulitnya tuh di sana. Kalau melihat soal-soal yang diberikan sih cuma memilih A atau B gitu aja. Cuma yang buat sulit itu ya seperti ini. Harus selaras jawaban kalian dan benar-benar konsisten. Kemudian ada pameran, ada otonomi, ada afiliasi, ada interception, kemudian ada dukungan atau perhatian, ada dominasi, ada penghinaan, ada merawat, ada perubahan, ada endurance, kemudian ada heteroseksualitas. Nah, ini juga bakal kelihatan soalnya, makanya jangan kaget ya. Jadi susah banget ya. Heteroseksualitas, jadi sebuah kebutuhan untuk dihubungkan dengan dan menarik untuk anggota lawan jenis. Nah, memang ini sudah pernah kakak rasain sih soalnya. Benar-benar kalau kalian jawabnya munafik ya kakak rasa kalian nggak normal ya. Kakak sampaikan aja, belak-belakan kita udah sama-sama dewasa. Kalau misalnya kalian munafik menjawab, ya kalian tidak normal, udah gitu aja. Makanya jawab sejujur-jujurnya ya. Jawab sejujur-jujurnya. Ya. Paham? Oke. Kalau misalnya kalian paham, silahkan komen paham di bawah. Sampai di item ke-14 nih, tinggal kita bahas item terakhir. Singkat-singkat kali ya. Oke. Agresi. Nah, agresi ini merupakan sebuah kebutuhan untuk mengekspresikan pendapat seseorang dan bersikap kritis terhadap orang lain. Nah, jadi itu 15 item yang harus kalian siapkan dan harus kalian pelajari. Kakak ulangi dari awal ya, silahkan dicatat. Yang pertama adalah prestasi. Jadi, sebuah kebutuhan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Kemudian ada menghormati, sebuah kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan dan menunda untuk orang lain. Order, sebuah kebutuhan untuk merencanakan dengan baik dan terorganisir. Pameran, perlu A menjadi pusat perhatian dalam sebuah kelompok. Otonomi, sebuah kebutuhan untuk bebas dari tanggung jawab dan kewajiban. Afiliasi, sebuah kebutuhan untuk membentuk persahabatan yang kuat dan lampiran. Interception, sebuah kebutuhan untuk menganalisis perilaku dan perasaan orang lain. Ini apa ya? Sucurrence, atau sih sucurrence ya. Perlu A untuk menerima dukungan dan perhatian dari orang lain. Dominasi, sebuah kebutuhan untuk menjadi pemimpin dan pengaruh orang lain. Penghinaan, sebuah perlu menerima penyebab masalah dan mengaku kesalahan kepada orang lain. Merawat, A yang perlu bantuan untuk orang lain. Perubahan, sebuah kebutuhan untuk mencari pengalaman baru dan menghindari rutin. Endurance, A perlu untuk menindaklanjuti tugas dan menyelesaikan tugas. Heteroseksualitas, sebuah kebutuhan untuk dihubungkan dengan dan menarik untuk anggota lawan jenis. Agresi, sebuah kebutuhan untuk mengekspresikan pendapat seseorang dan bersikap kritis terhadap orang lain. Nah, jadi seperti itu. Kalau kalian pengen contoh soalnya seperti apa dan pembahasannya seperti apa, sekali lagi silahkan kalian beli buku kakak buku tentang psikotes. Itu harganya hanya Rp45.000 dan pemesanan resmi hanya bisa melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara. Dan kalian bisa cek link di bawah, tinggal klik aja nanti langsung ke toko kakak. Kemudian apabila kalian ingin membeli PDF atau e-booknya untuk menghindari ongkir yang tidak punya voucher gratis, kalian bisa DM IG @taruna Indonesia TV. So, harganya buku psikotes itu hanya Rp45.000. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan tentang IPPS, dan terima kasih yang sudah request tentang IPPS. Jadi kakak harus mencari materinya lagi, harus mengulang kisi-kisinya, membaca, mempelajari, dan lain sebagainya. Dan apabila kalian ingin request lagi, silahkan komen di bawah apa yang ingin kalian sampaikan, atau nggak bisa juga DM IG @taruna Indonesia TV. Silahkan di follow aja, kita selalu balas DM kok. Kalau yang nggak pertanyaan silahkan komen yang sudah pernah di DM, yang sudah pernah di DM, yang sudah pernah dibalas DM-nya silahkan komen di bawah, karena memang kita selalu support kalian, selalu mendampingi kalian, selalu menemani kalian tiap tahapan tes kalian.
So ya makanya tetap support juga channel Taruna Indonesia TV dengan cara subscribe, kemudian like video ini, share ke teman seperjuangan kalian. Jangan pelit ilmu, nanti rezeki kalian disempitkan. Dan jangan lupa juga tetap komen masukan atau ingin request apa, silahkan aja komen-komen di bawah. Dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah, and see you next time. Peace. Baik, bagi kalian yang ingin membeli baju cita-citaku, jadi teman untuk kalian menemani perjuangan kalian untuk menjadi taruna. Wow, the best banget ini. Baju cita-citaku ini dijual melalui Shopee atau DM IG @Taruna Indonesia TV. Kalau kalian membeli melalui Shopee, silahkan cek toko Dewa Gede Tantara, atau enggak baca deskripsi link di bawah ini. Di bawah video ini ada deskripsi ya untuk pemesanan, silahkan kalian cek langsung. Untuk stok sangat terbatas khusus untuk calon taruna-taruni tahun 2020. So silahkan dipesan sekarang dan stok sangat terbatas. Oke, selamat berjuang untuk kalian dan ditemani oleh baju cita-citaku. Iya.